أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa. Jamaah pengajian online yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita membahas amalan ringan akan tetapi pahalanya besar. Dan pada pertemuan minggu kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan amalan yang kedua. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk amalan yang ketiga, yaitu sholat duha. Amalan yang ketiga, sholat duha. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sholat duha merupakan salah satu amalan yang ringan, akan tetapi pahalanya sangat besar. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil insani 360 mafsilan, fa'alaihi ayatasaddaqa an kulli mafsilin bisadaqah." Qalu, "Wa may yutiqu dzalik ya Nabi Allah?" Qala, "An-nukha'atu fil masjidi tadfinuha wa say'u tunahhihi 'anit tariq fa illam tajid faraqatadz duha tujzi'uka." Manusia itu memiliki 360 sendi dalam tubuhnya. Maka hendaknya dia bersedekah untuk semua sendi tersebut. Para sahabat bertanya, "Siapakah di antara kami yang mampu melakukan itu, wahai Nabi Allah?" Maka Nabi SAW menjawab, "Dahak di dalam masjid yang kamu pendam dalam tanah, dan sesuatu yang engkau singkirkan dari jalan, termasuk sedekah. Jika kamu tidak menemukannya, maka cukup bagimu dengan 2 rakaat pada waktu duha." Hadis ini, jamaah rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mengerjakan sholat duha, pahalanya seperti orang sedekah sebanyak 360 kali. Subhanallah. Jadi kalau kita mengerjakan sholat duha 2 rakaat,
itu pahalanya seperti kita sedekah sebanyak 360 kali. Jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah, ada banyak sekali keutamaan sholat duha. Di antaranya yang pertama, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabat untuk mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami 3 ayyam min kulli syahrin wa raq'at duha wa an utira qabla an arquda." Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku diberi wasiat oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar melaksanakan puasa 3 hari dalam sebulan, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum aku tidur. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya di antara wasiat yang Rasulullah SAW berikan kepada para sahabat yaitu mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Kemudian di antara keutamaan sholat duha yang kedua, orang yang mengerjakan sholat duha akan dimudahkan urusannya oleh Allah di akhir siang, dan akan dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang membahayakan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani, bahwa Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi, "Ya bani Adam, akfini awalan nahar bi 4 raka'atin akfika bihinna akhira yaumika." Wahai anak Adam, cukupkanlah untukku sholat 4 rakaat pada awal siang. Maksudnya sholat duha 4 rakaat. Niscaya aku akan cukupkan untukmu pada sisa harimu dengan sholat tersebut. Di dalam kitab Ainul Ma'bud jilid yang keempat halaman 118 itu dijelaskan, hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa sholat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Bisa juga dimaksudkan bahwa sholat duha dapat menjaga dirinya dari terjerumus ke dalam dosa, ataupun dia akan dimaafkan jika terjerumus ke dalam dosa, atau maknanya bisa luas daripada itu. Subhanallah. Jadi orang yang mengerjakan sholat duha itu oleh Allah akan diselamatkan dari berbagai hal yang membahayakan dirinya. Ya. Dan juga dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijaga dari terjerumus ke dalam berbagai macam dosa. Dan dia juga akan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah dari dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian juga di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi jilid yang kedua halaman 478 dijelaskan tentang makna hadis ini,
yaitu kamu akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah engkau sholat hingga akhir siang. Yang dimaksud, selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah di awal siang, di waktu duha, maka Allah akan memudahkan urusanmu di akhir siang. Jadi maksudnya di sini, orang itu kalau mengerjakan sholat duha, maka akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan sholat duha, orang-orang yang rajin mengerjakan sholat duha adalah orang yang awwab. Awwab yaitu orang-orang yang taat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafidhu ala salatid duha illa awwab. Qala wa hiya salatun awwabin. Tidaklah seseorang menjaga salat duha melainkan ia termasuk seorang awwab. Beliau berkata, salat duha adalah salatnya para awwab. Itu orang-orang yang taat, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pengajian rahimakumullah, oleh karenanya mari kita berusaha untuk bisa mengerjakan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Kita luangkan waktu kita untuk bisa mengerjakan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Sekarang kita bahas hukum sholat duha. Para ulama menjelaskan bahwasanya sholat duha hukumnya adalah mustahab, dianjurkan atau sunnah. Sehingga apabila seseorang dia kok tidak mengerjakan sholat duha, maka tidak berdosa. Tapi kalau dia mengerjakan sholat duha, maka dia mendapatkan pahala. Kemudian kita bahas waktu sholat duha. Sholat duha dimulai saat matahari berdiri setinggi tombak. Kata para ulama yaitu 15 menit setelah matahari terbit. Jadi waktu dimulainya sholat duha yaitu ketika matahari berdiri setinggi 1 tombak. Yaitu kira-kira kata para ulama 15 menit setelah matahari terbit. Jadi kalau misalnya matahari terbit itu jam 6, maka kita mulai sholat duha jam 6:15. Dan waktu sholat duha ini berakhir dengan masuknya waktu larangan sholat, yaitu sesaat sebelum matahari tergelincir. Yaitu kata para ulama sekitar 10 menit sebelum waktu sholat duhur. Ya. Jadi 10 menit sebelum masuk waktu sholat duhur itu adalah waktu terakhir sholat duha. Bahkan itu adalah waktu kita dilarang untuk mengerjakan sholat. Karena ketika itu matahari betul-betul berada di tengah-tengah. Akan tetapi para ulama menjelaskan waktu yang paling utama untuk sholat duha adalah ketika matahari mulai panasnya menyengat. Sekitar jam 10 ya. Atau mungkin jam setengah 11 atau mungkin jam
11. Ini waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat duha. Ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Qasim Asy-Syaibani. Beliau menceritakan bahwa Zaid bin Arqam pernah melihat suatu kaum sedang sholat duha. Dia lantas berkata, bukankah mereka telah mengetahui sholat selain waktu ini lebih afdol? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholatul awwabin hina tarmadul fisol. Sholat para awwabin, orang-orang yang taat, yaitu maksudnya sholat duha, adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Maksudnya pasir itu sudah mulai panas karena sengatan matahari, sehingga anak unta mulai merasa kepanasan. Jam berapa? Ya sekitar jam 10, jam setengah 11, jam 11. Jadi kalau bisa ibu-ibu sekalian, sholat duhanya jam 10, jam setengah 11 kalau bisa. Walaupun boleh ya, sholat duha jam 7 boleh, jam 8 boleh, ya boleh. Kemudian jamaah rahimakumullah, jumlah rakaat sholat duha. Sholat duha paling sedikit dikerjakan 2 rakaat. Dan boleh dikerjakan 4 rakaat. Boleh juga dikerjakan 6 rakaat. Dan maksimal 8 rakaat. Dalil bolehnya dikerjakan sholat duha dengan 2 rakaat, sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'ahuma minad duha. Dan semuanya itu tercukupi dengan sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Ini merupakan dalil bahwasanya sholat duha itu boleh dikerjakan 2 rakaat. Kemudian dalil dikerjakannya sholat duha dengan 4 rakaat. Itu hadis tadi yang saya sampaikan, hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Ibna Adam irka'li min awalin nahar 4 rakaat. Wahai anak Adam, rukuklah kamu kepadaku di awal siang sebanyak 4 rakaat. Maksudnya sholat duha 4 rakaat. Kemudian dalil dikerjakannya sholat duha dengan 6 rakaat. Sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli duha 6 rakaat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat duha sebanyak 6 rakaat. Ini dalil bahwasanya boleh seseorang mengerjakan sholat duha itu 6 rakaat. Kemudian dalil dikerjakannya sholat duha dengan 8 rakaat. Itu sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ya, dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Tsumma shalla 8 raka'atin subhatadz duha." Setelah itu Nabi SAW pun mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini merupakan dalil bahwasanya boleh seseorang itu dia mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya sholat duha dikerjakan dengan 12 rakaat. Namun kata para ulama, hadis tersebut dhaif atau lemah. Ya. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan amalan yang kedua, yaitu sholat duha. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan sore hari ini bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk
bisa mengamalkan sholat duha. Demikian saja pengajian kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.